Babah Liem atau Liem Cheng adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Babah Liem menjadi tuan tanah dengan memberikan sejumlah uang pada pemerintah Belanda. Selain itu, ia juga bersedia membayar pajak yang tinggi pada pemerintah Belanda. Itulah sebabnya Babah Liem mempekerjakan centeng-centengnya untuk merampas harta rakyat dan menarik pajak yang jumlahnya mencekik leher. Si Pitung bertekad ia harus melawan para centeng Babah Liem. Untuk itu, ia berguru pada Haji Naipin, seorang ulama terhormat dan terkenal berilmu tinggi. Haji Naipin berkenan untuk mendidik si Pitung karena beliau tahu wataknya. Si Pitung memang terkenal rajin dan taat beragama. Tutur katanya sopan dan ia selalu patuh pada kedua orang tuanya, Pak Piun dan Bu Pina. Beberapa bulan kemudian, si Pitung telah menguasai segala ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Haji Naipin berpesan, "Pitung, aku yakin kau bukan orang yang sombong. Gunakan ilmumu untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau menggunakannya untuk menindas orang lain." Si Pitung mencium tangan Haji Naipin lalu pamit. Ia akan berjuang melawan Babah Liem dan centeng-centengnya. "Lepaskan mereka," teriak si Pitung ketika melihat centeng Babah Liem sedang memukuli seorang pria yang melawan mereka. "Hai anak muda, siapa kau berani menghentikan kami?" tanya salah satu centeng itu. "Kalian tak perlu tahu siapa aku, tapi aku tahu siapa kalian. Kalian adalah para pengecut yang bisanya hanya menindas orang yang lemah," jawab si Pitung. Pemimpin centeng itu tersinggung mendengar perkataan si Pitung. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang si Pitung. Namun semua centeng itu roboh terkena jurus-jurus si Pitung. Mereka bukanlah lawan yang seimbang baginya. Mereka ian terbirit-birit, termasuk pemimpinnya. Sejak saat itu, si Pitung menjadi terkenal. Meskipun demikian, ia tetaplah si Pitung yang rendah hati dan tidak sombong. Sejak kejadian dengan para centeng Babah Liem, si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya bagi rakyat jelata. Ia tak tahan menyaksikan kemiskinan mereka, dan ia muak melihat kekayaan para tuan tanah yang berpihak pada Belanda. Suatu saat ia mengajak beberapa orang untuk bergabung dengannya. Mereka merampok rumah orang-orang kaya dan membagikan hasil rampokan tersebut pada rakyat jelata. Sedikit pun ia tak pernah menikmati hasil rampokan itu secara pribadi. Rakyat jelata memuji-muji kebaikan hati si Pitung. Sebaliknya, pemerintah Belanda dan para tuan tanah mulai geram. Apalagi banyak perampok lain yang bertindak atas nama si Pitung, padahal mereka bukanlah anggota si Pitung. Pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung. Meskipun menjadi buronan, si Pitung tak gentar. Ia tetap merampok orang-orang kaya dengan cara berpindah tempat agar tak mudah tertangkap. Kesal karena tak bisa menangkap si Pitung, pemerintah Belanda menggunakan cara yang licik. Mereka menangkap Pak Piun dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Schout Heine mengumumkan bahwa kedua orang tersebut akan dihukum mati jika si Pitung tak menyerah. Berita itu sampai juga ke telinga si Pitung. Ia tak ingin ayah dan gurunya mati sia-sia. Ia lalu mengirim pesan pada Schout Heine. Si Pitung bersedia menyerahkan diri jika ayah dan gurunya dibebaskan. Schout Heine menyetujui permintaan si Pitung. Pak Piun dibebaskan, tapi Haji Naipin tetap disandera sampai si Pitung menyerahkan diri. Akhirnya si Pitung muncul. "Lepaskan Haji Naipin dan kau bebas menangkapku," kata si Pitung. Schout Heine menuruti permintaan tersebut. Haji Naipin pun dilepaskan. "Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu, kau harus dihukum mati," kata Schout Heine. "Kau tidak keliru. Bukan kau dan para tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak. Aku tidak takut dengan ancamanmu," jawab si Pitung. Sudah mau mati masih sombong juga. Pasukan, tembak dia," perintah Schout Heine pada pasukannya. Pak Piun dan Haji Naipin berteriak memprotes keputusan Schout Heine. "Bukankah anakku sudah menyerahkan diri? Mengapa harus dihukum mati?" ratap Pak Piun. Namun Schout Heine tak peduli. Baginya si Pitung telah mengancam jabatannya. Suara rentetan peluru pun memecahkan kesunyian.
Tubuh si Pitung roboh bersimbah darah terkena peluru para prajurit Belanda. Pak Piun dan Haji Naipin sangat berduka. Mereka membawa pulang jenazah si Pitung, kemudian menguburkannya. Jangan lewatkan momen seru. Pastikan untuk memberikan like dan subscribe untuk mendapatkan konten terbaru dari kami. Jadilah bagian dari perjalanan kami. Berlangganan dan dukung channel kami dengan menyukai dan berbagi video-video menarik kami. Mari kita menjelajahi dunia bersama dan menemukan keindahan dalam setiap cerita yang kami bagikan. Terima kasih atas dukungan dan partisipasimu.